Kesultanan besar bercorak maritim di Indonesia pada masa Islam. Teori-teori masuk agama Islam di Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Senok Horji dan kawan-kawan, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Yang kedua adalah teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan C.C. van Leur, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab. Sedangkan untuk teori Persia, menurut teori ini yang didukung oleh Husain Jajadiningrat, Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kesultanan pada masa Islam. Yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai. Sebelum kerajaan Samudra Pasai di Nusantara, sudah ada kerajaan Islam pertama kali, yakni Kerajaan Perlak. Setelah Kerajaan Perlak mengalami sebuah kemunduran, lalu Kerajaan Samudra Pasai menggantikannya. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13. Adapun raja yang pernah memerintah antara lain Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muh Al-Tahir, Sultan Ahmad, dan Sultan Abidin. Kesultanan Aceh. Seiring dengan kemunduran Kerajaan Samudra Pasai, Malaka yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Shah berkembang menjadi kerajaan maritim. Pada tahun 1511, Malaka dikuasai oleh Portugis, maka dari itu pusat perdagangan berpindah ke pelabuhan Aceh dan Banten. Banyaknya pedagang yang meninggalkan Malaka menjadikan Aceh semakin ramai. Seiring dengan ramainya perdagangan di Aceh, hal ini Aceh menjadi kerajaan yang besar. Adapun raja yang memerintah, Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Auluddin Riyayat Shah Al-Qahar, dan lain-lain. Kesultanan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam yang pertama kali di Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, raja yang pernah memerintah kerajaan Demak antara lain yaitu adalah Raden Patah, Pati Unus, dan Sultan Trenggono. Kesultanan Banten. Kerajaan Banten berusaha menyebarkan agama Islam di seluruh pelosok Jawa. Adapun raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Banten antara lain Sultan Hasanuddin, Sultan Yusuf, Sultan Muala Muhammad, Sultan Abu Mufakir, dan lain-lain. Kesultanan Makassar atau juga disebut Gorontalo. Pada abad ke-16 di Sulawesi ada kerajaan yang bercorak Islam. Pada tahun 1528 kerajaan Goa dan Talo melakukan persekutuan sehingga membentuk kerajaan bernama Makassar. Kerajaan Makassar ini mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Malikus Said dan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin sangat menentang kebijakan-kebijakan dari VOC. Warisan kesultanan pada masa Islam dalam kehidupan masa kini. Salah satunya dari segi bangunan, contohnya masjid dan keraton. Kemudian kaligrafi, kalau dari segi pentas, salah satunya contohnya debus, tari, wayang. Dari segi sastra, hikayat, babat, sulut, dan yang terakhir tradisi serta upacara. Terima kasih penjelasan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.